Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani maju Indonesia. Perkenalkan, saya Anggi Aprilia Palupi, CPNS Pemkab Mamuju, Latsar CPNS 2021. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat analisa usaha tani dalam budidaya jagung. Dalam kaitan ini adalah budidaya jagung pakan dan jagung manis. Sehingga kita bisa mengelola usaha tani kita menjadi komoditas yang menguntungkan, mengetahui berapa besar keuntungan kita, dan kalaupun rugi, berapa besar kerugian kita. Karena dalam usaha tani modern, semuanya measurable atau semuanya terukur dengan tepat. Saudara petani maju Indonesia, jagung merupakan salah satu komoditas penting hasil pertanian setelah tanaman padi di dalam bagian tanaman pangan. Pemakaian bahan jagung memiliki peranan sangat penting dan vital. Mengapa? Karena jagung menjadi salah satu bahan pokok atau bahan pangan yang dibutuhkan bagi budidaya unggas misalnya. Dan berbagai macam industri makanan olahan lain seperti obat-obatan maupun kosmetik. Meningkatnya kebutuhan jagung di tengah masyarakat, baik di Indonesia, Asia maupun di dunia, menjadikan petani tertarik untuk membudidayakan tanaman jagung. Saudara petani maju Indonesia, sebagian besar petani yang saat ini terlibat dalam budidaya jagung tidak pernah, bahkan jarang sekali untuk melakukan perhitungan terhadap analisa usaha tani jagung yang mereka budidayakan. Sehingga mereka tidak tahu pasti, tidak diketahui dengan jelas besar atau rugi hasil usaha tani mereka. Petani saat ini hanya memperhitungkan pengeluaran untuk benih, pupuk, dan pestisida. Sehingga beberapa variabel lain banyak yang tidak diperhitungkan. Sebaiknya, semua faktor yang berhubungan dengan usaha tani itu diperhitungkan variabel-variabel dalam biaya, sehingga dapat diketahui dengan jelas berapa besarannya. Saudara petani maju Indonesia, untuk itu kita perlu melakukan analisa usaha tani. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pertemuan kita kali ini, kita akan mencoba membuat tutorial bagaimana kita membuat analisa usaha tani sehingga kita bisa melihat dengan jelas, terukur, terdata, bagaimana keuntungan yang kita peroleh dalam rangka budidaya tanaman jagung. Dalam pertemuan kali ini, kita akan memberikan tutorial dengan mengambil contoh budidaya tanaman jagung pakan dan jagung manis pada area lahan 1 hektar, dosis benih, pemupukan, dan hasil produksi disesuaikan dengan Balitbang dan Kementan. Pembiayaan tenaga kerja, borongan, sewa, harga barang per unit disesuaikan dengan harga di lapangan saat ini. Dan harga jual produksi disesuaikan dengan harga jual yang ada di lapangan saat ini. Bahasan pokok dalam materi kali ini meliputi biaya tetap, biaya variabel, total biaya, penerimaan dan pendapatan, serta analisis kelayakan RC rasio. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh peningkatan maupun penurunan jumlah produk dan jasa yang diproduksi atau dijual. Contohnya, pajak PBB dan nilai penyusutan alat. Adapun rumus dari nilai penyusutan alat adalah harga awal dikurang harga akhir dibagi lama pemakaian dan dikali dengan jumlah alat. Biaya variabel atau biaya tidak tetap. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya tergantung dari volume usaha tani. Contohnya benih, pestisida, pupuk, upah tenaga kerja, dan sewa traktor. Total biaya. Total biaya adalah jumlah total biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Penerimaan. Penerimaan adalah harga jual dikali dengan produktivitas hasil panen. Pendapatan.
Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dikurang total biaya. Sedangkan efisiensi RC ratio adalah perbandingan antara total penerimaan dan total biaya. Adapun jika RC ratio lebih dari 1 menandakan bahwa usaha tani layak untuk dilakukan. Apabila RC ratio sama dengan 1 adalah impas. Dan RC rasio kurang dari 1 artinya usaha tani tidak layak untuk dilakukan. Biaya tetap dalam hal ini jagung pakan dan jagung manis meliputi nilai penyusutan alat cangkul, sprayer, parang, dan pajak. Totalnya adalah Rp175.000. Biaya variabel atau biaya tidak tetap. Berikut dapat kita lihat dari jagung pakan mulai dari benih hingga tenaga kerja pengangkutan dengan total biaya sebesar Rp11.462.500 dan biaya variabel pada jagung manis mulai dari benih sampai tenaga kerja panen dengan total biaya sebesar Rp11.006.500. Total biaya. Adapun total biaya dari jagung pakan sebesar Rp11.637.500 dan total biaya dari jagung manis sebesar Rp11.181.500. Penerimaan. Adapun total penerimaan dari jagung pakan sebesar Rp41.600.000 dan adapun total penerimaan dari jagung manis sebesar Rp51 juta. Pendapatan. Adapun total pendapatan dari jagung pakan sebesar Rp29.962.500 dan adapun total pendapatan dari jagung manis adalah sebesar Rp39.818.500. RC rasio. Adapun RC rasio dari jagung pakan sebesar 3,6 sehingga dikategorikan layak untuk diusahakan. Dan adapun RC rasio untuk jagung manis sebesar 4,6 sehingga dikategorikan layak untuk diusahakan. Demikianlah tutorial yang bisa kami sampaikan dalam menambah kapabilitas diri kita dalam rangka budidaya tanaman jagung. Sehingga semuanya bisa terukur dan kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik dalam usaha tani kita. Sehingga sebagai petani Indonesia, kita memiliki keinginan, memiliki mimpi, memiliki cita-cita untuk menjadi orang yang sukses, khususnya dalam budidaya tanaman jagung. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.